Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan global, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Jawabannya adalah D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. 2. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah A. Representative feedback. 3. Pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A. Representative feedback, B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, D. Institutionalized feedback, E. External feedback. Jawabannya adalah B. Cumulative feedback. 4. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah D. Proyek. 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah E. Praktik. 6. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah B. Produk. 7. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah B. Produk. 8. Siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah E. Praktik. 9. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah D. Proyek. 10. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawabannya adalah C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. 11. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Jawabannya adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawabannya adalah A.
keeping track. 13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Jawabannya adalah B. Checking up. 14. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Jawabannya adalah A. Pedagogik. 15. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching and learning. Jawabannya adalah C. Penemuan discovery learning. 16. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Authentic, E. Kontekstual. Jawabannya adalah B. Scientific. 17. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas, B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat, C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali, D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya, E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Jawabannya adalah E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. 18. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. 19. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas-kelas, E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Jawabannya adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. 20. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal. Jawabannya adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.